Oh bisa. Wih, dulu. Panoma. Bukan kita ada yang begini kan. Sebenarnya kita ayo bisa bermain. Kalian bagus, yuk dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berdiri dari saya di sini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil resensi dari buku non-fiksi yang telah saya baca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulidia Isa Zahra, atau dalam kehidupan sehari-hari saya biasa dipanggil dengan nama Maul ataupun Maulidia. Saya lahir pada tanggal 23 Maret 2007 di Kota Bandung, dan saat ini saya berada di kelas 12-2. Pada hari ini saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama ada alasan tertarik membaca buku, tentang penulis, identitas buku, sinopsis buku, kelebihan dan kekurangan yang ada pada buku, kutipan favorit saya, dan dokumentasi. Nah, untuk yang pertama yaitu alasan tertarik membaca buku. Sebelumnya, buku yang saya baca berjudul Don't Trust Yourself, Aku Juga Bisa Membuat Jalanku Sendiri. Pada saat pertama kali melihatnya, saya tertarik karena judulnya yaitu Don't Trust Yourself, artinya jangan mempercayai diri sendiri. Hal ini berkebalikan dengan yang saya sering dengar, yaitu percayalah pada diri sendiri. Hal itu pun mendorong saya untuk membeli dan membaca buku ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sih penulis dari buku ini? Nah, penulis dari buku ini yaitu Binar Arutala. Dia merupakan penulis yang memulai karirnya sejak tahun 2023 dan telah menerbitkan 3 buku. Buku yang akan saya bahas merupakan buku ketiga yang ditulis olehnya. Selanjutnya, ada identitas buku. Seperti yang saya sudah bacakan, judul buku ini yaitu Don't Trust Yourself, Aku Juga Bisa Membuat Jalanku Sendiri, dan ditulis oleh Binar Arutala. Buku ini pertama kali dicetak pada tahun 2023 dan diterbitkan oleh Buku Baklu. Nah, buku ini memiliki 169 halaman, yang dimana tidak terlalu panjang sehingga cocok untuk dijadikan bacaan ringan. Untuk informasi tambahan, semua buku yang pernah ditulis oleh Binar Arutala diterbitkan oleh Buku Baklu. Nah, selanjutnya ada sinopsis buku. Pada buku ini kita akan diperlihatkan bagaimana gambaran beratnya menjadi seorang anak sulung laki-laki. Walaupun seorang laki-laki, ia tidak diberi kebebasan dalam menentukan apa yang diinginkannya. Orang tuanya juga sering memaksa. Dan pada buku ini juga dia menyadari bahwa teman-temannya sering memanfaatkannya. Ia pun mencoba bangkit, tetapi dia merasa ragu karena orang-orang terus mengatakan, jangan percaya diri, atau sesuai dengan judul bukunya, Don't Trust Yourself. Ia pun akhirnya mencoba bangkit dengan tidak mempercayai orang lain dan lebih mempercayai diri sendiri. Pelajaran yang saya ambil dari buku ini ialah kita harus percaya diri. Jangan biarkan orang lain mengontrol hidup kita dan tetaplah berusaha. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang ada pada buku ini. Untuk kelebihan yang pertama yaitu judul yang menarik. Seperti yang saya sudah ucapkan, buku ini memiliki judul yang menarik yaitu Don't Trust Yourself, yang membuat saya ingin tertarik membacanya. Nah, kelebihan yang kedua yaitu tata bahasa yang mudah dimengerti. Maksud tata bahasa di sini, di dalam buku ini tidak ada kalimat rumit atau kalimat-kalimat yang aneh, sehingga saya mengerti apa yang si penulis ingin sampaikan kepada para pembaca. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu buku ini cocok dibaca oleh semua umur. Di dalam buku ini tidak terdapat unsur-unsur seperti unsur dewasa ataupun unsur kekerasan, sehingga semua orang cocok untuk membacanya. Nah, untuk kekurangan yang pertama yaitu tidak semua orang akan cocok dengan isinya. Mengapa saya berkata demikian? Karena pada buku ini lebih menggambarkan kepada seorang laki-laki, di mana tidak semua pembaca itu merupakan seorang laki-laki. Saya sendiri merupakan seorang perempuan dan juga anak sulung, tetapi saya tidak merasa terhubung dengan buku ini. Nah, untuk kekurangan yang kedua, buku ini memiliki isi yang sangat ringkas, di mana saya hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk membacanya. Dan pada satu halaman hanya terdapat 1 atau 2 kalimat. Selanjutnya, ada kutipan favorit dari buku ini. Menurut saya, kutipan favorit saya ialah, bahkan aku juga bisa membuat jalan, tapi kenapa selama ini arahnya selalu ditentukan. Jadi, untuk kalian yang mempunyai orang tua yang selalu memaksa akan pilihan hidup kalian, dan teman-teman yang selalu memanfaatkan kalian, cobalah untuk keluar dari zona aman. Dan lebih percayalah diri, selalu berusaha dan berdoa kepada Tuhan.
Mungkin di masa depan Tuhan akan lebih menyediakan jalan yang lebih baik daripada masa ini. Selanjutnya ada dokumentasi. Untuk foto yang pertama dan yang ketiga merupakan dokumentasi pada saat saya sedang membaca buku. Dan untuk yang foto yang kedua yaitu dokumentasi dari buku tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.